Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk anak-anakku semuanya. Selamat ketemu lagi. Sampai jumpa lagi ya. Kita ketemu lagi dengan pembelajaran PAI pada hari ini. Untuk bab hari ini yang akan disampaikan adalah tentang mengkonsumsi makanan dan minuman yang bergizi dan halal ya. Untuk itu, marilah semuanya kita berdoa mengawal kegiatan hari ini, pembelajaran hari ini. Semoga bisa berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ngilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya anak-anakku, tentunya pada hari ini dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan juga kita berharap pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Untuk itu, persiapkan juga catatannya, alat tulisnya, apabila nanti ada yang perlu dicatat. Dan juga kalian siapkan juga buku-buku pelajaran, buku paket ya, karena ini nanti akan membahas bab 12, maka bukalah bab 12. Selanjutnya untuk materi ini di sini Islam sudah memerintahkan manusia untuk selalu mengkonsumsi makanan yang halal, baik dan bergizi. Maka dari itu pembelajaran ini sangat penting bagi kita semuanya. Pembelajaran ini dengan standar kompetensi adalah mengkonsumsi makanan dan minuman makanan yang halal dan bergizi. Kompetensi dasarnya adalah meyakini ketentuan tentang makanan dan minuman yang halal dan haram berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kemudian menghayati perilaku hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Kemudian yang berikutnya adalah memahami ketentuan makanan dan minuman yang halal dan haram berdasarkan Al-Quran dan hadis. Menyajikan hikmah mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan yang haram berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ya. Jadi dalam hal ini, pertemuan kita hari ini, kita sangat penting untuk kita semuanya, untuk anak-anak semuanya, agar supaya bisa mengkonsumsi makanan yang halal. Karena makanan yang halal dan bergizi ini menjadi suatu kebaikan bagi tubuh kita semuanya. Selanjutnya, indikator kalian setelah mempelajari bab ini adalah bisa menjelaskan pengertian dan jenisnya makanan dan minuman yang halal dan bergizi. Dan menunjukkan dalil tentang makanan dan minuman yang halal dan bergizi, menyebutkan pengertian dan jenis makanan, minuman yang haram dan yang dengan benar. Menunjukkan dalil-dalil tentang makanan dan minuman yang haram dikonsumsi. Dan menyebutkan manfaat makan makanan dan minum minuman yang halal dan bergizi. Juga bisa menyebutkan akibat buruk dari makan minum yang bergizi dan yang haram maksudnya. Menyebutkan akibat buruk makan makanan minuman yang haram. Tentu hal ini harus kalian perhatikan materi-materi ini karena banyak Al-Quran dan hadisnya. Jadi kalian harus betul-betul memahami pengertian bab ini ya. Lanjutkan. Untuk pembelajaran hari ini adalah adanya peta konsep. Kita akan mempelajari surat An-Nahl ayat 114. Kemudian bisa membaca, bisa menghafal, memiliki sikap mengkonsumsi makanan halal, terus memahami makna surat An-Nahl, memahami hadis-hadis yang terkait dengan makanan dan minuman yang halal dan haram, kemudian mencontoh perilaku Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tentang makan dan minum. Selanjutnya anak-anak diperhatikan dalam surat An-Nahl ayat 114 dan juga nanti adanya hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Di sini disebutkan surat An-Nahl ayat 114 atau surat ke-16 ya. Quran surat An-Nahl garis miring 16 ini berarti adalah surat ke-16 ayat 114. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu mimma razaqakumullah halalan thayyiba. Washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu
ta'budun. Artinya, maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu. Dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Jelas sekali di sini adalah adanya perintah untuk kita semuanya memakan makanan yang halal dan baik, ya. Karena ada makanan yang halal tapi tidak baik, yaitu makanan-makanan yang halal tapi sudah basi atau sudah busuk. Ini sudah nggak baik lagi dan malah bisa menjadikan badan kita sakit, ya. Selanjutnya, hadisnya ini saya bacakan artinya saja, ya. Ini artinya hadis ini, hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Artinya adalah Mikdam bin Ma'di Karib berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah bahwa aku diberikan Alkitab atau Al-Quran dan yang semisalnya bersama-sama dengannya, agar jangan sampai seorang perutnya kenyang berada di atas singgasana dan kemudian berkata, kalian mesti memegang Al-Quran ini. Apa saja uang kalian dapati halal, maka halalkanlah. Dan apa saja yang kalian dapati haram, maka haramkanlah. Ketahuilah, tidak dihalalkan bagimu keledai kampung dan tidak dihalalkan yang semua bertaring dari kelompok binatang buas. Ini buas ini, ya. Tidak pula barang temuan orang kafir atau mu'ahad, kecuali jika pemiliknya tidak membutuhkannya. Hadis riwayat Abu Dawud. Ini adalah hadis yang menyampaikan bahwa kita hendaknya makanlah yang halal, juga dari harta yang kita peroleh dengan cara yang halal pula. Kemudian di sini juga disebutkan hadisnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW menyampaikan, wahai manusia, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah dan perbaikilah cara kalian mendapatkan rezeki. Karena sesungguhnya jiwa itu tidak akan mati sebelum rezekinya tercukupi, meskipun datangnya terlambat. Maka bertakwalah kamu pada Allah dan perbaikilah cara mendapatkan rezeki. Ambillah apa saja yang telah Allah halalkan, ya, kepada kalian, dan tinggalkanlah apa saja yang telah Allah haramkan untukmu atau untuk kalian. Jadi di sini diperintahkan tadi bahwa kita semuanya untuk selalu mencari rezeki dengan cara yang baik, yang benar. Jadi kalau kemarin-kemarin mungkin belum tahu, sekarang setelah mendapatkan pembelajaran ini jadi tahu. Itu ya, anakku semuanya. Selanjutnya dalam materi ini, kalian diusahakan untuk bisa menghafal ayat dan hadis yang telah dipelajari. Paling tidak sedikit-sedikit kalian bisa memahami dan menghafalnya. Cara menghafal dengan baik adalah dengan cara membaca berulang kali. Ulangilah bacaan yang belum mampu dihafal dengan baik hingga benar-benar bisa hafal. Oke ya. Ini caranya menghafal surat An-Nahl tadi. Caranya adalah kamu baca berulang-ulang. Jangan malas untuk membaca. Kemudian dalam kandungan surat An-Nahl ini, ya, Allah menyuruh kaum muslimin untuk memakan makanan yang halal dan baik dari rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Kemudian makanan dan minuman yang halal adalah makanan dan minuman yang dibenarkan oleh agama untuk dimakan dan diminum. Itu ya. Jadi dalam kandungan surat ini kalian bisa memahami bahwa kita semuanya disuruh untuk makan minum dari rezeki dan mencari rezeki dengan cara yang halal.
ya, dengan cara yang halal pokoknya. Ya walaupun remeh tidak apa-apa, tapi halal. Ya, nih. Kandungan surat ini juga disebutkan tadi bahwa makanan dan minuman yang baik adalah makanan dan minuman yang dibenarkan untuk dimakan atau diminum berdasarkan ilmu kesehatan atau berdasarkan nilai kesehatan kehigienisan. Ya. Nih. Dan makanan yang halal lagi baik inilah yang diperintahkan oleh Allah untuk dikonsumsi. Jadi jelas bahwa kita di sini agar supaya dalam makan minum ini yang baik itu adalah makanan yang masih sehat, masih baik dalam makanan tersebut. Walaupun itu halal tapi tidak sehat atau mungkin sudah ada bau-bau yang mungkin basi maksudnya, ya kita harus hindari. Kemudian kandungan hadis yang ada tadi, ya, dalam mengkonsumsi makanan dan minuman haruslah berhati-hati, ya. Dalam mengkonsumsi makanan dan minuman kita harus hati-hati, jangan sampai asal doyan, asal senang kita makan. Karena sekarang banyak makanan-makanan yang intinya hanya asal enak, namun ketika dikonsumsi di perut akhirnya menjadikan perut kita jadi kurang sehat atau mungkin jadi sakit perut, sedangkan juga bisa jadi tipes, masya Allah, naudzubillah min dzalik, ya. Kita harus makan itu dengan cara yang benar, termasuk makan itu harus dengan duduk, minum dengan duduk, ya. Jangan sambil berjalan, termasuk juga jangan sambil bercakap-cakap, tertawa-tawa, ya, ketika kita sedang makan atau minum. Kandungan hadis berikutnya adalah kita harus memastikan bahwa makanan dan minuman itu benar-benar baik, halal, dan benar. Ya. Baik tadi yang katanya baik artinya itu tidak basi, ya, itu tidak kotor. Makanan, oh ini misalnya chicken, wah chicken itu halal. Chicken itu halal, kemudian dia jatuh di tanah yang tanahnya mungkin kotor, ya. Kemudian kok dimakan, lah itu harus kita hati-hati. Ya. Halal, jelas halal, makanan yang jelas itu adalah yang halal. Kemudian hadis kandungan ini adalah kandungan hadis ini adalah makanan yang dikonsumsi harus halal dan baik menurut Al-Qur'an, hadis, dan juga menurut ilmu kesehatan. Ya, menurut ilmu kesehatan. Ini jadi kita harus makan makanan yang betul-betul sehat tersebut. Dan hadis yang berikutnya, sebab diharamkannya makanan dan minuman. Haram karena cara mendapatkannya. Misalnya, makanan tersebut didapat dari mencuri, hasil riba, maupun hasil korupsi, hasil berbohong, ya. Mungkin berbohong pada orang tua, bapak atau ibu minta duitnya untuk fotokopi. Nah, tapi setelah dapat duit tidak untuk fotokopi pembelajaran, tapi digunakan untuk beli sesuatu makanan kemudian dimakan. Maka makanan itu jadi makanan yang haram, ya, makanan haram. Nih, ini harus hati-hati kalian ketika akan makan. Jangan sampai hasil dari berbohong, apalagi berbohong pada orang tua, ya. Nih. Kemudian haram karena substansinya. Barang tersebut adalah barang tersebut memang ditetapkan haram oleh Al-Qur'an maupun hadis. Jadi barang tersebut, makanan tersebut, minuman tersebut sudah jelas adalah makanan yang haram. Karena Al-Qur'an maupun hadis sudah menyebutkannya. Itu ya. Jadi kita harus menghindari makanan-makanan yang haram. Hasil mencuri, hasil berbohong, walaupun hasil
uang tersebut kalian gunakan membeli sesuatu yang halal, tapi setelah dimakan menjadi haram. Pentingnya mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Nih. Allah memerintahkan manusia untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal untuk kepentingan manusia itu sendiri. Makanan yang halal dan baik dapat menyehatkan tubuh. Ini ya. Jadi makanan yang halal dan baik nanti bisa menyehatkan tubuh kita. Kemudian memenuhi kepuasan jiwa. Jadi kita merasa senang, memberi rasa kenyang, dan memenuhi kebutuhan naluri dan kepuasan jiwa. Jadi jiwanya akan tenang, senang, ya. Kemudian memenuhi fungsi fisiologik, memberikan tenaga, mendukung pertumbuhan dan perkembangan sel-sel baru yang baik. Jadi ini fungsi dari kita memakan makanan ataupun minuman yang halal, ya, bergizi dan baik gitu. Nah, jadi demikian ya. Kalau kita akan belajar seperti ini, jadi sebelum ini Pak Guru menyampaikan, kalian ketika akan makan, hendaklah makanlah yang betul-betul halal. Karena efek dari makanan yang halal tentu akan menyehatkan tubuh, dan tubuh kita akan menjadi sehat, baik, dan jauh dari penyakit. Ya, itu. Namun apabila kita makan minuman yang haram, tentu akan menjadi badan kita mudah terserang penyakit, ya, mudah terserang penyakit. Karena apa? Dalam hati kita, dalam diri kita itu terdapat benih-benih sesuatu atau benih-benih atau akal pikiran juga bisa terganggu, jadi berpikir yang kurang baik. Akibatnya, kalau seorang suka makan minum yang haram, ini jelas kesehatan tubuhnya akan terganggu. Kemudian juga berdosa, ya. Coba saja kalau kalian makan makanan hasil curian, jelas rasanya itu nggak tenang dalam jiwanya, dalam hatinya, dalam batinnya. Itu akan merasa seperti berdosa. Ya. Ini. Pada itu sebelum pembelajaran ini, ya, Pak Guru pesan kepada kalian semuanya tetap semangat belajar, jaga kesehatan dengan makanan yang baik, yang sehat, yang halal, ya, dan rajin membantu orang tua dengan tetap semangat belajar, tetap berprasangka baik pada siapapun, dan selalu awali dan akhiri kegiatan semuanya dengan berdoa, ya. Jadi selalu awali dan akhiri kegiatanmu dengan berdoa. Jangan sampai setelah kita melaksanakan suatu perbuatan kita malah tidak mau berdoa, ya. Kemudian pada slide berikutnya adalah pokoknya Pak Guru menyampaikan kepada kalian ini tetap semangat belajar, jangan sampai putus di tengah jalan, terus belajar, ya. Semoga apa yang kita konsumsi yang asalnya baik, asalnya halal akan memberikan manfaat kebaikan bagi tubuh kita semuanya. Allahumma amin. Dan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.